Saudara sekalian, akhirnya dua kubu sama-sama menggelar daripada rapat pleno saudara sekalian antara kubunya Rois Am dengan kubunya Ketua Umum PBNU atau Gus Yahya saudara sekalian. Di mana rapat pleno ini sama-sama digelar oleh dua kebelah pihak. Nah, siapa yang paling kuat dasar hukum rapat plenonya antara Rois Am dengan Ketua Umum PBNU? Dan sekarang mari kita sama-sama simak keterangan dari mantan Ketua Umum PBNU yaitu Profesor Dr. Hanif, dan ada juga pendapat dari seorang kiai yang luar biasa juga saudara sekalian yaitu KJ Ubaidillah Tamamunji. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Sebetulnya saya juga agak khawatir juga pada awalnya karena memang sama-sama ingin menggelar rapat pleno gitu ya. Gus Yahya juga kepengen menggelar rapat pleno, kemudian Rois Am kepengen menggelar rapat pleno. Bahkan lebih jauh dari itu saya mengkhawatirkan pecat memecat gitu ya. Jadi karena mungkin bisa jadi Gus Yahya merasa diberhentikan menjadi ketum gitu, atau istilahnya itu cabut mandat gitu. Nah, itu kemudian pada pleno yang dihadiri yang digelar oleh Gus Yahya kemudian memecat juga, misalnya mencabut mandat Rois Am misalnya, seperti itu, atau saling counter gitu. Nah, tapi ternyata itu tidak terjadi gitu. Apalagi kemudian yang hadir pada rapat pleno Rois Am itu besar sekali jumlahnya, lebih dari 51 yang dipersyaratkan oleh ADART gitu ya. Nah, yang ini juga dari situ juga ada satu hal yang penting yang secara hukum memang itu menjadi dasar legitimasi. Kenapa saya rapat pleno di Sultan itu punya dasar legitimasi? Karena memang direkomendasikan oleh rapat harian Syuriah. Jadi rapat harian Syuriah merekomendasikan untuk menggelar rapat pleno gitu. Nah, rapat pleno itu memang dipersyaratkan harus kehadiran dari Rois Am gitu. Dan juga tanda tangan surat itu Rois Am. Nah, sedangkan pada Gus Yahya ini rapat pleno itu tidak mendapatkan rekomendasi dari rapat Syuriah itu gitu. Jadi legitimasinya kurang. Artinya dasar hukum menggelar pleno yang dilakukan oleh Gus Yahya sebetulnya tidak punya dasar karena tidak ada rekomendasi dari Syuriah gitu. Sedangkan rapat pleno yang digelar di Hotel Sultan itu direkomendasikan oleh Syuriah. Nah, di situ sudah berbeda gitu. Yang satu punya dasar legitimasi hukum, yang satu tidak. Selain itu juga pada saat digelar juga banyak dihadiri oleh lebih 51 seperti yang dipersyaratkan oleh ADART. Ya tentu saja ada yang memang secondary legitimate gitu ya, dari kehadiran para tokoh, misalnya Menteri Agama, Mensos, ya, Gubernur Jawa Timur, dan ulama-ulama sepuh seperti Kiai Kikin ya, Tebu Ireng juga hadir, dari Lirboyo juga hadir gitu. Nah, itu juga adalah secondary legitimation gitu. Nah, kekuatan itulah yang barangkali kemudian memperkuat gitu, memperkuat orang-orang yang memang pleno Sultan itu adalah mendapatkan legitimasi dari berbagai segi gitu. Nah, pada saat tanggal 21 Gus Yahya menggelar pleno, nah itu pun juga ada beberapa hal kekurangan. Kenapa disebut kekurangan? Misalnya pleno itu harus dihadiri oleh Rois Am. Surat yang dikirim, undangan yang dikirim untuk
eh, rapat pleno itu tidak ada tanda tangan Rois Am. Gitu. Ada hanya, nah itu ada hal yang barangkali legitimasi sudah berkurang. Gitu. Kemudian juga Rois Am tidak hadir. Rois Am tidak hadir di rapat pleno yang digelar itu. Kemudian yang ketiga, yang hadir itu tidak memenuhi quorum. Kenapa? Yang hadir di ruangan, ya, luring, yang langsung hadir di kantor PBNU itu jumlahnya cuma 18 orang. Sedangkan yang daring itu jumlahnya 30 atau 33 gitu ya, jumlah itu. Dan itu pun tidak memenuhi quorum. Karena tidak memenuhi quorum dari berbagai segi seperti yang dipersyaratkan oleh ADART, itu menjadi apa? Dasar legitimasinya nggak kuat gitu. Artinya daya dukung hukum itu, legitimasi hukum juga tidak kuat gitu. Itulah perbedaan dari dua rapat pleno yang digelar itu. Akhirnya apa yang terjadi? Karena tidak quorum itu, akhirnya backdrop rapat pleno itu dicabut, diambil, kemudian diganti dengan rapat koordinasi bencana gitu ya. Artinya yang kemudian rapat itu berubah. Nah, perubahan itu karena adanya faktor tidak quorum itu dan tidak dihadiri Rois Am. Nah, itulah barangkali hal-hal yang kejadian terjadinya rapat pleno berganti menjadi koordinasi ya, kebencanaan itu. Nah, inilah hal yang barangkali perlu kita dasar hukumnya. Ya. Ya, Prof. Dalam undangan untuk pleno ini hari ini yang digelar oleh Gus Yahya kan tanda tangannya juga bukan Rois Am, tetapi Rois. Yang kedua, soal quorum sebetulnya kan ada pasal di pasal 21 itu Perkum bahwa kalau tidak quorum maka rapat dihentikan 30 menit. Setelah 30 menit juga tidak ada quorum maka dilanjutkan dan rapat itu sah. Kemudian orang yang daring, kemudian yang izin, sebetulnya sudah bisa itu dikatakan quorum. Itu bagaimana dikatakan hadir? Sebetulnya kalau mengikuti anggaran dasar adegan anggaran rumah tangga, kalau memang ini memang ada ketentuan yang lebih besar lagi dari sekedar 51 lebih gitu ya. Itu kemudian ada klausul yang menyatakan bahwa kalau itu ditunggu sampai 30 menit. Tapi nampaknya tidak bisa dilakukan itu gitu ya. Artinya pleno di PBNU itu tidak bisa ditetapkan sebagai rapat pleno yang sah dan punya dasar legitimasi hukum, legitimasi peraturan ADART. Oleh karena itu kemudian itulah yang menyebabkan mengapa kemudian rapat itu berganti, berubah haluan gitu. Dari yang semula adalah kepengen berbicara tentang agenda strategik ke depan yang memang terkait dengan kepengurusan organisasi, bergeser berubah menjadi agenda rapat koordinasi kebencanaan gitu. Nah, bukan hanya itu, tapi backdropnya pun juga berganti gitu ya. Dan jumlah orang pun juga tidak memenuhi itu. Oleh karena itu sulit untuk mendapatkan legitimasi hukum gitu. Dan itu adalah kekuatan kemudian lebih kuat rapat pleno yang ada di Hotel Sultan itu gitu. Artinya Hotel Sultan itu memiliki legitimasi yang lebih kuat karena memang ada paling tidak ada 4 hal. Yang pertama itu adalah kehadiran Rois Am, yang kedua adalah surat itu ditandatangani Rois Am, kemudian yang ketiga adalah agendanya juga sudah agenda rapat pleno itu sudah direkomendasikan sebelumnya oleh rapat syuriah gitu. Nah, itulah yang paling kuat gitu. Dasar yang paling kuat di situ
Itu bahwa rapat pleno itu memang tidak bisa dilakukan tanpa rekomendasi oleh rapat yang di bawahnya. Rapat yang di bawahnya itu adalah rapat Rois Syuriah itu, gitu. Dan begitu juga nanti muktamarnya tidak bisa dilakukan muktamar oleh sembarang orang, gitu. Misalnya ada 3, ada 2 muktamar, ya, itu tidak bisa kemudian sah semua. Siapa yang bisa disebut sah kalau direkomendasikan oleh rapat pleno di bawah muktamar itu, ya. Jadi rapat pleno itu adalah merekomendasikan untuk dilakukan muktamar luar biasa atau muktamar yang dipercepat. Itulah dasar yang menjadi logika penting bagi sesuai menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, gitu. Nah, mungkin Prof. nantinya itu Sebentar, nggak Prof. bisa. Ya. Sebentar. Ya, tadi bahwa rapat pleno yang digelar di Hotel Sultan memang saya juga memantau secara langsung bahwa di situ ada Menteri Agama. Menteri Agama hadir, kemudian juga di situ ada Khofifah Indar Parawansa, perwakilan dari Muslimat dan juga sekaligus Gubernur Jawa Timur. Kemudian juga hadir Gus Kikin. Gus Kikin adalah cicit dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian juga Hasyim Wahab, yaitu putra dari Mbah Wahab. Kemudian juga hadir Ibu Nyai Mahfudoh, yaitu putri dari Mbah Wahab, memakai kursi roda di situ. Dan juga Mensos, dalam hal ini Gus Ipul. Nah, artinya secara kultural legitimasi yang di Sultan itu melihat bahwa secara kultural ya gituan ya itu lebih kuat. Kalau saya lihat. Yang kedua, di situ ada 32 PWNU yang dikatakan, ini bukan pernyataan saya disclaimer, dikatakan oleh panitia pleno yang di Sultan itu ada 32 PW yang hadir. Dan saya juga sempat mengabadikan seperti itu. Artinya, Prof, kalau kalkulasi seperti ini, kekuatan hukum pleno di Sultan itu lebih sah atau lebih legitimate atau bagaimana, Prof? Para tokoh ya, para masyayikh sepuh, kemudian juga kehadiran pejabat-pejabat di Hotel Sultan itu namanya secondary legitimation gitu ya. Artinya itu adalah legitimasi yang tidak terkait dengan hukum gitu ya. Mungkin kehadirannya banyak gitu. Tapi yang paling penting itu adalah yang akan ditanya oleh hakim juga sebetulnya itu adalah kamu menyelenggarakan itu dasarnya apa? Nah, jawabannya itu ya dasarnya adalah karena kami direkomendasikan oleh rapat syuriah gitu. Nah, begitu juga muktamar itu juga kalau ditanya oleh hakim misalnya kalau memang akan beracara ke pengadilan, yang ditanya itu adalah kamu ini ada 3 muktamar misalnya atau 2 muktamar lah ya. Akan ditanya dasarnya apa? Iya, karena ini adalah ketetapan dari rapat pleno. Kami direkomendasikan untuk menyelenggarakan gitu. Nah, dasar-dasar hukum seperti itu penting gitu bagi satu organisasi ya, khususnya seperti NU gitu. Artinya kalau urusan kehadiran itu enggak ada, itu adalah memang bisa meneguhkan legitimasi, tapi juga yang paling penting, yang paling kuat gitu, itu adalah dasar legitimasi hukum penyelenggaraan itu, gitu. Oke, Dan kalau Prof, umpamanya, ya. Oke, terima kasih, Prof. Ya, baik. Saya langsung ke Mas Taufik. Mas Taufik adalah praktisi hukum dan juga Sekjen Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama. Mas Taufik, ini kan yang berkembang di media sosial, kemudian juga di WhatsApp group bahwa pleno yang digelar di Hotel Sultan itu tidak sah. Dan itu pun dikatakan oleh Gus Yahya di dalam press conference ya. Kemudian juga
Prof Nuh mengatakan bahwa itu sah, kami legitimate karena quorum gitu kan ya. Nah, itu bagaimana pandangan hukum Anda dari kacamata hukum Anda terhadap pleno yang digelar di Sultan? Apakah menurut ADRT itu sah atau tidak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yusuf yang saya cintai, Prof. Hanif Sakakofur, Yai Ubed, dan para narasumber yang lain, izinkan saya menyampaikan sedikit ulasan terkait dengan apa yang tadi saudara pertanyakan. Jadi legitimasi rapat Sultan ini memang memenuhi standar ya, sesuai apa yang tercantum dalam anggaran rumah tangga maupun dalam peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama. Secara yuridis ya, pada pasal 58 ayat 2 huruf C dan juga pada pasal 64 anggaran rumah tangga NU itu disebutkan secara tegas bahwa pimpinan rapat pleno PBNU wajib ya dipimpin bersama oleh Rois Am dan Ketua Umum. Ini frase yang kita baca dalam pasal 58 pasal 2 ayat 2 huruf C dan pasal 64 anggaran rumah tangga. Nah, maka dari konteks ini maka rapat di Sultan sah. Terus timbul pertanyaan berikutnya, loh kan Ketua Umum tidak hadir. Nah, ini satu pertanyaan yang saya kira sangat-sangat mendasar. Nah, kita semua tahu ya bahwa berdasarkan Perkum nomor 10 tahun 2025, saat itu Ketum PBNU kan sudah dimakzulkan ya. Berdasarkan rapat 20 November dan ditegaskan pada rapat 26 November 2025. Itu dalam posisi jabatan ketua umum adalah kosong. Nah, maka merujuk pada perkumpulan nomor 10 tahun 2025, dalam kondisi kekosongan jabatan, kepemimpinan dan kewenangan menggelar rapat pleno beralih ke Rois Am. Ya, jadi tanpa ketua umum pun itu sudah sah. Itu kita melihat pada ketentuan yang lebih spesifik, yakni pada perkumpulan nomor 10 tahun 2025. Jadi ketika itu posisi jabatan ketum diambil alih oleh Rois Am. Nah, sehingga pada rapat 9 Desember yang menghasilkan dan menetapkan K. Haji Zulfa Mustafa sebagai PJ Ketua Umum, ini adalah merupakan hasil yang sudah legitimit. Nah, maka mekanisme inilah yang saya nyatakan bahwa forum rapat pleno di Sultan ini sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di tubuh Nahdlatul Ulama. Oleh karenanya hal-hal yang oleh karenanya hal-hal yang lahir dari rapat pleno ini secara juridis bisa diterima. Oke, Mas Taufik, Ya, suara Anda ini ya. tersendat, kelihatannya masalah sinyal. Ya, baik. Saya cut saja itu ya. Ya, baik. Terima kasih Mas Taufik. Sayang sekali bahwa Mas Taufik memberikan pandangan hukumnya terhadap pleno Sultan, Hotel Sultan ya, maaf. Bahwa menurut Mas Taufik sesuai dengan ADART bahwa dari kronologinya bahwa pleno yang di Hotel Sultan adalah sah secara legitimasi secara ADART. Ya, baik. Saya langsung kepada pengamat politik ini, Pak Henry ini ya, Pak Henry. Pak Henry Subiakto. Pak Henry mendengar suara saya, Pak Henry? Mungkin ya, Pak Henry. Ya, baik. Bisa Assalamualaikum mendengar saya, Pak Henry? Ya, bisa. Nah, Pak Henry mendengar saya ya? Ya, bisa. Oke, Prof. Ah, Prof Henry adalah guru besar UNER dan juga wabarakatuh. di ilmu politik. Prof. Ya, Prof. ya, assalamualaikum. Iya. Bagaimana pandangan Anda tentang polemik di PBNU ini menggelar sidang pleno atau rapat pleno, kemudian juga
seyogyanya hari ini juga Gus Yahya menggelar rapat pleno, tetapi memang dibatalkan. Ada beberapa alasan yang tadi diantaranya dikemukakan oleh Prof. Hanif Sagapur. Dari sisi pandangan Prof. Hanif Sagapur, bagaimana memaknai atau membaca konflik yang ada di tubuh PBNU ini dan implikasinya terhadap sosial politik di Indonesia? Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yusuf, Pak Prof. Hanif, ini sahabat saya dari UI, dan juga tadi ada Pak Taufik ya, Kiai Ubaidillah juga, dan tentu saja ada, tadi ada Prof. ini nggak jadi ya, berarti ya. Baik, jadi kalau saya, Prof. Ilham, Prof. Aisyikam nggak jadi ya. Kalau saya melihat bahwa persoalan konflik di PBNU ini sudah menjadi persoalan nasional dan keprihatinan bukan hanya warga NU tetapi bangsa Indonesia. Karena kita tahu bahwa NU itu adalah organisasi kemasyarakatan terbesar Islam di Indonesia bahkan di dunia. Jadi ini tidak main-main gitu ya. Kalau NU itu sampai mengalami sebuah katakanlah kerusakan begitu ya, itu yang dirugikan bukan hanya warga NU tetapi Indonesia, karena NU telah punya peran besar sejak Indonesia merdeka, kemudian menjaga NKRI ini bahkan sebagai Islam wasatiyah, sebagai Islam moderat, itu yang menjaga keutuhan bangsa kita ini. Oleh karena itu kalau NU sendiri sebagai penjaga keutuhan NKRI itu mengalami kerusakan atau pembelahan atau bahkan mungkin konflik besar begitu, itu yang rugi bukan hanya warga NU tetapi adalah masyarakat Indonesia khususnya umat Islam. Nah, problema yang muncul sekarang ini kalau saya melihat ini bukan konflik yang tiba-tiba, bukan hanya karena ada surat dari Rois Am atau Suriah begitu ya yang memberhentikan ketua PBNU Gus Yahya, bukan itu munculnya, tapi saya yakin ini sudah ada konflik yang cukup panjang. Mungkin ini konflik ini terkait juga dengan persoalan-persoalan yang bukan hanya yang disebut yang ada di dalam surat pemberhentian itu, misalnya kasus adanya persoalan jaringan Zionisme, itu hanya salah satu saja, salah satu alasan yang mungkin bisa diterima oleh banyak pihak. Kelalaian penggunaan keuangan PBNU, persoalan tambang yang kemudian muncul karena ada podcastnya Gus Ulil begitu ya, dan juga terkait masalah banyak persoalan sebenarnya. Dan persoalan-persoalan itu kita harus melihat ini multidimensi, ini kompleks. Karena kita tahu bahwa ada problema yang ada di Gus Yahya sendiri. Ada juga, saya melihat dari ini ya, yang coba secara objektif ya, Gus Yahya sendiri, tapi juga ada yang ada di Kiai Miftah sebagai sesepuh yang menjadi Rois Am. Seorang Rois Am itu tentu saja dia sudah menempatkan dirinya sebagai kiai yang sudah katakanlah setingkat, kalau dulu ada Rois Am seperti Kiai Ahmad Siddiq begitu ya, yang sangat dihormati di era Gus Dur, kemudian Kiai Ilyas Rohyat, Kiai Sahal Mahfud, itu kan kiai-kiai yang sangat mendapatkan tempat yang terhormat. Nampaknya dalam konteks ini beliau ini boleh dikatakan kecewa bahwa dia banyak persoalan dengan Kiai atau Gus Yahya. Nah, Gus Yahya sendiri nampaknya juga sebagai ketua PBNU sudah merasa dirinya seperti Kiai Hasyim Musadi begitu ya, atau bahkan mungkin seperti Gus Dur, makanya lalu membangun sebuah relasi yang perannya hampir kayak Gus Dur, yaitu relasi ke Israel. Kebetulan Mas Yusuf, saya ini punya teman di Israel sana, di Yerusalem, di Hebrew University, teman saya sering WA-WA-an. Dan orang Israel itu menurut berita-berita di sana itu sangat menghormati Indonesia. Karena Indonesia dianggap sebagai negara terbesar umat Islamnya. Sangat berharap bahwa Indonesia itu bisa menjadi mitra
Israel. Sangat berharap Indonesia itu bisa menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Itu opini-opini yang ada di sana dan nampaknya dimunculkan oleh Bibi Netanyahu atau Benyamin Netanyahu bahwa Indonesia ini ada kemungkinan nanti akan punya relasi yang baik dengan Israel, dan salah satu yang diharapkan itu lewat PBNU gitu loh, lewat NU. Karena yang pernah ada relasi sejak zaman Gus Dur itu NU begitu. Ini yang kemudian menempatkan bahwa seolah-olah Gus Yahya ini adalah penerus dari Gus Dur atau memiliki relasi yang hampir sama kayak zaman era Gus Dur begitu ya. Nah, ini nampaknya sampai ke dalam posisi-posisi di NU yang mungkin bagi kalangan NU, Nahdliyin terutama di kalangan Rois, Suriah itu ya, tentu saja melihat Gus Yahya belum seperti Gus Dur. Nah, ini menjadi konflik, menjadi persoalan yang di luar persoalan tambang, di luar persoalan Zionisme dan juga pengelolaan keuangan, tapi ada faktor-faktor yang terkait dengan personal pimpinan ini. Itulah makanya mungkin ada problema yang muncul secara belum banyak disoroti ini. Karena memang di dalam kultur Indonesia, terutama kultur kiai, kultur Islam, ya, kultur Jawa itu berlaku yang namanya high context culture. Bahwa kalau ada sesuatu hal itu ya, itu kalaupun ada ketidaksesuaian itu tidak banyak dibicarakan secara terbuka. Itu high context culture. Berharap pihak lain itu mau menyadari atau mengerti tanpa harus bicara apa adanya. Sehingga seringkali kalau ada hal-hal yang kurang enak, hal-hal yang kurang tepat, itu malah dibiarkan mereka hanya supaya mengerti tanpa harus bicara secara terbuka. Itu high context culture. Itu yang seringkali lalu ada yang memang memahami, lalu kemudian mereka saling mengerti begitu. Tapi sering pula di dalam konteks kekulturan seperti ini itu memunculkan konflik-konflik karena udah dibiarkan, didiamkan. Biasanya kalau orang Jawa itu kalau marah itu malah diam, lebih banyak diam. Itu high context Prof, sepertinya ini sinyalnya ini kurang bagus ini. Itu kalau marah itu. Ya. Apakah sudah bagus? Saya padahal ini kurang bagus ini, Prof Henry. Ini nampaknya memang Telkomsel di mana-mana kurang bagus. Statement atau di tempat Anda yang kurang bagus ya? Henry terdengar tidak? Ubed, terdengar tidak ke situ? Halo. Dengar mas. Tapi terputus-putus mas. Ya, terputus-putus ya. Oke, baik. Bagus kalau dari sini, Pak Prof Henry. Terputus-putus tidak, Prof? Kalau dari sini bagus ininya Prof Henry. Sinyalnya. Ya, oke. Ya, saya teruskan ya. Jadi ada problema komunikasi yang terkait dengan kultur kita begitu ya. Karena tadi bahwa Gus Yahya itu kadangkala mungkin sudah menempatkan dirinya sebagai ketua PBNU yang seperti dulu-dulu ya, seperti Kiai Hasyim Musadi, katakanlah begitu ya, setingkat Kiai Hasyim Musadi, karena memang ketua PBNU itu logis, bukan sesuatu yang kita salahkan juga gitu ya. Kemudian juga dia punya relasi dengan negara Zionis seperti Gus Dur itu. Tetapi bagi katakanlah mereka yang ada di pimpinan ataupun juga ada di Indonesia, itu belum tentu bisa menempatkan seperti harapan atau kedudukannya sama dengan Kiai Hasyim dan Gus Dur begitu. Nah, ini problem, ketika ada masalah seperti ini dan kemudian sejak awal mungkin banyak problema atau persoalan yang tidak sama cara berpikirnya begitu, dan Gus Yahya itu nampaknya mungkin karena beliau itu tanfidz ya, dia yang operasional. Sementara Kiai Mif atau sebagai sesepuh banyak yang tidak diikut sertakan karena dia Rois Am. Makanya lalu ada problema-problema yang muncul gitu, dan problema itu tidak diselesaikan. Makanya kenapa lalu ada muncul
statement atau katakanlah sinyalemen bahwa Kiai Mif itu jarang mau ditemui belakangan ini oleh ketua PBNU. Ini problema kultural dan problema komunikasi gitu. Memang dalam kultur NU sebenarnya adalah punya adab yang sangat dijunjung tinggi, yaitu menghormati kiai, menghormati sesepuh gitu kan. Nah, itu yang kemarin awalnya adalah problem itu yang kemudian menjadi semacam alasan kuat bagi Suriah, bagi Rois bahwa ada persoalan ini, kita akan mengembalikan NU ini sesuai dengan adabnya, yaitu apa? Adab menghormati kiai, bahwa Rois lah yang punya peran besar, Rois Amlah yang punya peran besar, ya sesuai dengan ADART kan begitu. Tetapi kemudian apakah ketika punya peran besar sebagai Suriah itu memang lalu substansinya juga boleh mengganti ketua umum, ketua PBNU, yaitu ketua Tanfidz. Nah, ini akhirnya menjadi persoalan hukum yang diungkap oleh pihak Pak Gus Yahya bahwa sebenarnya ADART atau katakanlah istilah Kiai kemarin ya, Kiai Ma'ruf Amin ya, ini tokoh NU kita, tokoh besar, mantan presiden, mantan Rois Am juga, mantan ketua MUI juga, dia mengatakan ini melanggar ADART. Nah, artinya apa? Artinya diawali dengan persoalan kultural, diawali dengan persoalan komunikasi, lalu muncul menjadi problema hukum, problema ADART. Dan itu yang kemudian menjadi alasan penolakan Gus Yahya untuk diberhentikan. Seandainya kemarin itu sebelum katakanlah menolak dan sebagainya ya, misalnya mungkin ada islah itu ketika belum ada surat, belum ada pemberhentian, jadi masih ketika ada keributan, ketika ada konflik tapi belum selesai, itu ada dipertemukan kemudian islah, mungkin jalan keluarnya akan lebih mudah. Tapi ketika kemudian sudah ada surat, kemudian diperkuat dengan rapat yang kemudian diteruskan di Hotel Sultan kemarin, dan itu memilih PJ ya, pejabat untuk yang sementara begitu untuk sampai muktamar, itu konfliknya menjadi besar. Nah, awalnya Gus Yahya itu agak kuat karena dia menggunakan alasan hukum, alasan prosedur bahwa ada pelanggaran ADART kan begitu. Awalnya begitu. Dan kubu Kiai Miftah menggunakan kultur, bahwa kulturnya itu ya Suriah itulah yang memiliki legitimasi dan memiliki adabnya kan di sana begitu. Nah, tapi nampaknya kemudian perubahan berkembang pesat. Kemarin ketika Kiai Ma'ruf itu memberikan dukungan kepada setengahnya ya, quote and quote ya, walaupun itu bisa aja dimaknai beda. Ketika dia seolah-olah memberikan dukungan kepada Gus Yahya, agak sedikit kuat Gus Yahya ini. Karena seolah-olah memang Kiai Ma'ruf menolak bahwa Suriah atau Rois Am tidak punya kewenangan di dalam memberhentikan seorang ketua PBNU. Ini memperkuat asumsi Gus Yahya yang mengatakan bahwa ketua Tanfidiyah PBNU itu dipilih muktamar. Dia adalah mandataris muktamar, maka yang memberhentikan muktamar kan begitu. Seolah-olah ini memperkuat sana. Tapi kemudian kemarin dan hari ini tadi, kemarin ketika kemudian ada rapat di Hotel Sultan yang dihadiri cukup banyak, kemudian ada kekuatan pemerintah yang hadir juga, ada gubernur Jawa Timur, ada menteri agama, ada menteri sosial, kata begitu. Itu simbol-simbol pemerintah yang seolah-olah adalah datang. Ini menyebabkan kekuatan legitimasi dari kubunya Pak Kiai Miftahul Akhyar menguat. Ditambah lagi tadi siang ketika rapat di Keramat, ternyata yang hadir sedikit sekali dari PWNU ataupun dari PCNU kan begitu kan. Lalu akhirnya harus berubah tadi. Ini semakin memperkuat bahwa seolah-olah dukungan kepada Gus Yahya mengecil. Nah, artinya apa? Artinya Gus Yahya itu awalnya kuat secara hukum,
dia menggunakan prosedur hukum, tapi belakangan ini agak melemah karena tadi nampaknya kekuatan dari kubu Pak Kiai Miftahul Ahyar mendapatkan dukungan yang lebih kuat, yaitu di pemerintahan, walaupun belum sampai legal ya, belum sampai legal. Dari sisi legal Gus Yahya masih kuat, karena yang ada di Kementerian Hukum itu ada yang masih tercatat ya Gus Yahya. Nah, kalau ini nanti tercatatnya ini bisa dipertahankan, nanti Gus Yahya akan tetap kuat secara legal begitu. Tapi nampaknya semua ini tergantung dari konstelasi ke depan. Nah, dan tentu saja siapa yang bisa mendekati pemerintah itu dia akan lebih mulus. Nah, kalau dilihat dari sisi ini, Kiai Miftahul Ahyar yang agak dekat dengan pemerintah karena Menteri Agama hadir, ya Gubernur Jawa Timur hadir, gitu kan. Kemudian ada Menteri Sosial, gitu. Nah, ini memang seolah-olah memang jalan yang lebih terang atau lebih jelas itu ada di kubu Kiai Miftahul Ahyar, walaupun belum selesai karena memang tadi saya katakan yang punya mandat kewenangan yang tercatat di dalam Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum ya, di Dirjen yang mengelola atau mengurusi organisasi kemasyarakatan itu ya yang tercatat masih sesuai dengan Muktamar NU di Lampung gitu. Nah, sekarang tinggal bagaimana ke depan itu. Yang jelas sekarang ini konflik itu sampai ke bawah. Ini terus terang walaupun mungkin belum mencuat secara lebih besar ya, tapi konfliknya sudah sampai ke bawah. Karena apa? Karena memang di NU ini sebenarnya sebelum ada konflik ketua PBNU sudah ada pembelahan-pembelahan lama, pembelahan-pembelahan yang muncul sebelum konflik terjadi tentang ketua PBNU ini. Jadi akar masalah yang misalnya tentang Habib ya, kontroversi mengenai Habib, mengenai keturunan Rasulullah itu ada kelompok-kelompok yang kemudian yang pendukung Habib itu lebih ke Kiai Miftah misalnya begitu. Ada yang memframing seperti itu. Sementara pendukung-pendukung yang anti Habib ada di Gus Yahya. Jadi ada semacam polarisasi lama yang ikut-ikut meramaikan polarisasi baru, memanfaatkan polarisasi baru ini. Nah, disitulah makanya menyelesaikan kasus ini nampaknya nanti membutuhkan waktu karena tadi bahwa konflik-konflik lama itu seolah-olah mendapatkan amunisi baru karena mereka sekarang ikut polarisasi di dalam konteks konflik antara Gus Yahya dengan Kiai Miftahul Ahyar bersama para pendukungnya. Begitu Mas Yusuf. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Panjang lebar bahwa konflik ini memang tidak akan ini akan lama lukanya. Kendati demikian, memang kita berharap bahwa ini akan cepat terselesaikan. Tetapi yang menarik tadi dari Prof. Henry Subiakto bahwa Israel itu orang-orang Israel itu berharap sekali terhadap PBNU untuk menyelesaikan konflik. Nah, yang kedua bahwa peran PBNU sebetulnya diharapkan bagaimana menjadi Israel bisa menjadi mitra atau hubungan diplomatik ya, Prof ya. Ini menarik ini. Cuman penerjemahannya ya menurut saya. Ya, jadi di Israel itu memang keinginan untuk bisa berdamai dengan Indonesia, membuka diplomasi dengan Indonesia itu besar sekali. Dan mereka itu sangat berharapnya itu lewatnya NU, tokoh-tokoh NU. Itu yang harus dipahami kita gitu loh. Gitu. Karena NU itu dianggap sebagai ormas yang lebih terbuka dan lebih luas ketika bertemu dan berhadapan dengan mereka-mereka yang berbeda. Gitu. Silakan Mas Yusuf. Oke, Prof. Prof, terima kasih. Ini saya langsung ke Kiai Badillah Tamamunji ya.
Oke, Ubed, ini Anda posisi berada di Rembang juga ini, tentu dekat dengan Gus Yahya ini. Nah, saya ingin mengcapture itu bagaimana pandangan kiai-kiai di daerah itu ya terhadap polemik ini itu ya. Yang pertama, yang kedua, ini bagaimana terjadi saling gelar pleno baik di Sultan kemudian juga di PBNU yang kemudian di PBNU mendadak dibatalkan diganti dengan koordinasi. Tadi analisanya sudah disampaikan oleh Prof. Hanif. Bagaimana menurut Anda, Ki Ubedillah? Ki Abdillah adalah Ponpes Asupah, pendiri Ponpes Asupah Rembang. Ya. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Mohon maaf, kondisi hujannya deras sekali di Rembang ini, Mas. Yang saya hormati Prof. Dr. Henry Subiakto, Prof. Dr. Hanif Sahagofur, juga Kakanda Taufik, yang sabar menemani makan mie kopior di PBNU Jawa Tengah, dan lebih-lebih bil khusus untuk Mas Yusuf. Dalam konteks tema podcast kali ini saya ingin menyampaikan dua konsep. Konsep al-khuruj minal khilaf mustahilun, dan yang kedua konsep al-khuruj minal khilaf mustahabun. Lah, saya akan mengawali perbincangan ini dengan al-khuruj minal khilaf mustahabun, karena ini yang lebih populis. Yang istilah al-khuruj minal khilaf mustahilun ini tidak populis di kalangan santri, tapi kaidah ini betul-betul menarik, nanti akan saya sampaikan. Lah, yang pertama saya ingin membahas konsep al-khuruj minal khilaf mustahabun. Dan nanti apa kaitannya dengan problem yang dihadapi oleh elit PBNU. Ada tiga pandangan terkait dengan al-khuruj minal khilaf mustahabun. Pertama adalah dari Syafi'iyah. Yustahabbul khuruj minal khilafi haitsu waqa'a wa huwa afdalu minat tawarruti fihi ma'a dhawabita ka'alla yu'addiya ila khilafin akhar. Disunahkan, mustahab, untuk keluar dari perselisihan ikhtilaf dimanapun itu terjadi. Dan ini lebih utama daripada terjerumus di dalamnya. Dengan beberapa ketentuan misalnya tidak menyebabkan perselisihan lain. Dari catatan saya yang saya kutip dari Malikiyah, terkait dengan al-khuruj minal khilaf mustahabun, itu ditegaskan yu'akiduna ala mura'atil khilafi dalam kurung al-khuruj minhu wa yang qaluna al-ijma' ala istihbabihi idza kana ma'khazul mukhalifi qawiyan. Kalangan Malikiyah menekankan untuk memperhatikan perselisihan dalam kurung mencari jalan keluar darinya dan menukil adanya ijma' atau konsensus tentang kesunahannya dengan syarat dalil pihak yang berbeda mukhalaf adalah kuat. Mukhalif, orang yang berbeda, bukan mukhalaf, mukhalif. Kemudian dari kalangan Hanafiyah menegaskan terkait dengan al-khuruj minal khilaf mustahabun, yu'amalu biqa aidil khuruji minal khilafi wa mura'atil ikhtiyati fil ibadati wal mu'amalati wa huwa matlubun. Mengamalkan kaidah keluar dari perselisihan dan memperhatikan kehati-hatian dalam konteks ini adalah ikhtiyat dalam ibadah dan muamalah, dan ini adalah hal yang dianjurkan atau matlub. Ini yang sering kita dengar. Tetapi sebenarnya kalau ini digunakan dalam konteks konflik di PBNU sebenarnya kurang tepat. Karena ada beberapa elit PBNU yang tidak mau tahu, ada juga beberapa yang mau untuk terlibat di antara dua pihak dengan menggunakan istilah al-khuruj minal khilaf mustahab itu kurang tepat.
justru yang tepat menurut saya dengan konsep yang tidak populis, yaitu al-khuruj minal khilafi mustahilun. Nah, tetapi konsep ini sayangnya tidak populis di kalangan para santri, dan al-khuruj minal khilaf mustahilun inilah yang sebenarnya yang dimaksud dengan poros tengah. Nah, jadi poros tengah itu mengambil konsep ini sebenarnya, bukan mengambil konsep dari al-khuruj minal khilaf mustahabun. Nah, seperti apa konsep poros tengah itu? Dalam konteks resolusi konflik, poros tengah, atau saya masukkan dalam konsep al-khuruj minal khilaf mustahilun, merujuk upaya untuk menciptakan posisi atau dalam kebijakan yang moderat, inklusif, akomodatif di antara dua atau lebih kubu yang berselisih. Artinya dia tidak keluar, karena kalau keluar malah justru nanti tidak terselesaikan. Artinya tidak membuang di antara dua konflik itu, tidak dibuang semuanya, tidak. Dilibatkan semuanya, tapi dengan menggunakan istilah manajemen konflik. Nah, karakteristik poros tengah itu seperti apa? Karakteristik al-khuruj minal khilaf mustahilun, yaitu akomodatif, mencoba mengambil elemen terbaik atau paling diterima dari pandangan yang berbeda, dan bersifat inklusif, memastikan bahwa tidak ada kelompok yang merasa sepenuhnya diabaikan atau disingkirkan. Nah, moderat, sejalan dengan prinsip tawasud, merupakan salah satu ciri khas NO. Solusi yang diambil tidak terlalu ekstrim ke kiri, tataruf ke kiri, tidak terlalu ekstrim ke kanan atau tataruf ke kanan. Nah, ini dibutuhkan sosok yang di elit PBNU atau bahkan di luar PBNU dari gerakan Nahdien kultural. Kalau memang dari Nahdien struktural tidak ada yang betul-betul mengambil konsep al-khuruj minal khilaf mustahilun. Kalau dari Nahdien struktural tidak ada, ya mau tidak mau dari Nahdien kultural harus ada yang tampil untuk menguatkan meskipun tidak populis kaidah ini, al-khuruj minal khilaf mustahilun. Nah, kaidah ini, konsep ini pernah dipakai zaman era Gus Dur ketika bekerja dengan poros tengah dan sampai Gus Dur jadi presiden. Itu sebenarnya konsepnya adalah konsep al-khuruj minal khilaf mustahilun itu. Nah, sekarang secara spesifik relevansi dalam konflik internal PBNU seperti apa? Kita semua tahu bahwa konflik internal PBNU itu seringkali melibatkan persaingan antara kubu ideologis tradisionalis versus kubu pragmatis modernis. Saya melihat elit PBNU yang sedang konflik sekarang ini itu berada dalam sama-sama kubu pragmatis modernis. Baik kelompok mohon maaf Kiai Haji Miftahul Ahya, menurut saya juga dalam kubu pragmatis modernis. Kelompok Gus Yahya menurut saya juga dalam kubu pragmatis modernis. Sama-sama pragmatis modernis, vis-vis, berhadapan-hadapan. Ya seperti sekarang ini, akhirnya seolah-olah solusi itu sulit sekali untuk diambil. Makanya diperlukan poros tengah yang betul-betul tidak meniadakan keduanya, tetapi memanage keduanya dalam pola manajemen konflik. Tentu Prof. Hanif, Prof. yang lebih memahami ini bagaimana manajemen konflik itu. Kemudian biasa kubu resolusi poros tengah akan terwujud itu dengan 3 cara paling tidak itu, Mas. Kepemimpinan kolektif, keputusan musyawarah, dan kembali ke khitah. Tetapi meskipun ini kelihatannya mudah, tetapi akan menjadi sulit ketika resolusi poros tengah yang saya sebutkan ini terkait dengan kepemimpinan kolektif, keputusan musyawarah, kembali ke khitah, ketika ini berada dalam kubu yang sama-sama pragmatis modernis. Dalam konteks apa yang menguntungkan sebagaimana kebutuhan masyarakat modern yang cenderung konsumeris, hedonis, pragmatis, materialis, ini memang problem, kecuali dalam tanda kutip pembagian meminjam istilah keluarga itu gonogini, bagian gonogini.
Oke, ada kesimpulan pendek Mas untuk resolusi yang tepat. Terkait dengan al-khuruj minal khilaf mustahil adalah pengakuan realitas bahwa perbedaan visi, kepentingan, tafsir akan selalu ada. Itu harus kita sadari bersama. Oleh karena itu resolusi tidak boleh berupa pemusnahan total terhadap lawan, melainkan manajemen konflik seperti yang saya tegaskan di awal. Jangan mengabaikan kelompoknya Kiai Miftah, jangan mengabaikan kelompoknya Gus Yahya. Dibutuhkan orang yang mampu dari nahdien struktural yang seperti ini. Apakah ini itu dari konteks struktur PWNU Jawa Tengah dan provinsi dan kabupaten, atau dari gerakan NU kultural, saya nggak tahu nanti desainnya kayak apa. Kalau nggak selesai-selesai, memang perlu sebuah gerakan yang seperti ini. Kemudian poros tengah adalah strategi operasional yang diperlukan untuk manajemen konflik tersebut. Ia adalah implementasi dari prinsip tawasud NU dalam menghadapi perbedaan. Simpulannya, karena khilaf adalah keniscayaan, mustahil keluar darinya, maka cara terbaik untuk beroperasi di tengah keniscayaan itu adalah dengan mengambil posisi poros tengah tawasud yang dapat menampung dan mendamaikan semua pihak. Ini menjamin persatuan organisasi Al-Jam'iyah tetap terjaga, meskipun perbedaan pendapat al-khilaf tetap ada. Itu aja Mas Yusuf, terima kasih. Oke. Halo. Oke, pemirsa. Ya baik, ada suara saya ya di sini ya. Ya baik, tadi suaranya pelan Mas Yusuf. Saya lihat videonya juga. Mas Yusuf suaranya kecil Mas. Suaranya kecil. Sekarang lumayan ini. Ya, lumayan. Ya baik, solusinya adalah poros tengah. Poros tengah diinisiasi, saya kira nanti akan dibahas kembali tentang bagaimana untuk poros tengah itu ya, mekanismenya. Kiai Ubed tadi sudah memberikan sebuah dasar bahwa perlu ada poros tengah, tetapi kita mencoba kembali itu langsung ke Prof Hanif. Ini pertanyaan saya sebelum ke Prof Hanif. Kiai Ubed, bagaimana Anda melihat ini pleno di Sultan dan pleno yang dibatalkan versi Gus Yahya? Seperti apa ini? Oke, pleno di Sultan menurut saya menyayangkan pejabat-pejabat yang datang. Karena pejabat itu harus mengambil contoh hal-hal yang sekiranya masih subhat terkait dengan hukum, harus hati-hati. Karena hal-hal yang terkait dengan kemungkinan pelanggaran hukum itu bagi seorang pejabat untuk tidak terlibat sebenarnya. Saya memahami para pejabat yang datang di Sultan itu bagian daripada sikap interdependensi mereka, karena mereka adalah warga Nahdliyin dan pengurus. Tapi saya kira ketika sudah jadi pejabat, interdependensi itu betul-betul harus diperhatikan ketika berkaitan dengan hukum, sekiranya berbenturan dengan hukum, sehingga tetap harus independen sebagai warga Nahdliyin, pengurus NU, tetapi kan sudah pejabat. Sehingga saya menyayangkan pejabat-pejabat yang datang di Sultan. Terkait dengan Gus Yahya membatalkan pleno, itu sebuah sikap yang sangat cerdas menurut saya. Karena ketika Gus Yahya bikin pleno, berarti sama saja Gus Yahya juga seperti yang di Sultan. Dengan membatalkan pleno, itu sebuah sikap Gus Yahya untuk konsisten terhadap konstitusi ADART yang selama ini digaungkan oleh Gus Yahya itu. Dan yang menarik dalam konteks dua perselisihan, saya sebut istilah risalah Suriyah dan risalah Tanfidiyah. Di risalah Tanfidiyah posisi Gus Yahya itu posisi yang menguntungkan secara kultural, karena masyarakat kultural membaca Gus Yahya posisinya seperti terzalimi oleh inkonstitusional Dewan Suriyah. Nah, ini terlepas, saya nggak memihak, saya hanya membaca fenomena di luar saya. Dalam posisi ini Gus Yahya diuntungkan dalam perspektif kultural sebagai sosok yang terzalimi dan berada dalam relasi kuasa yang tidak seimbang, karena masyarakat membaca bahwa Sultan itu adalah hotel. Sultan itu adalah para penguasa dari Dewan Suriyah, dan Sultan itu didatangi oleh para pejabat.
dalam kondisi apapun ketika pejabat datang di sebuah arena konflik, itu masyarakat akan punya persepsi yang lain-lain. Kalau saya jadi pihak Dewan Suriah, tentu saya akan mengingatkan kepada Prof. Nazar dan Mas Saifullah Yusuf untuk tidak datang, karena akan membuat image yang tidak baik terhadap posisi Dewan Suriah itu sendiri. Nah, sekarang terbukti, karena didatangi pejabat dan posisi di hotel, seolah-olah memang Gus Yahya dalam posisi yang terdalimi oleh relasi kuasa yang tidak seimbang. Ada Dewan Suriah yang memiliki otoritas moral, ada pihak kementerian yang memiliki legitimasi kekuasaan, sehingga seolah-olah Gus Yahya ini memang terdolimi dalam konteks ini. Nah, tetapi itu semua nanti akan terminimalisir dengan munculnya poros tengah yang akan menyelesaikan masalah ini, Mas Yusuf. Terima kasih. Ya, baik. Kalau saya balik pertanyaannya bahwa ini adalah bukti bahwa legitimasi bahwa kekuatan Suriah adalah yang tertinggi di PBNU, bukan persoalan terzalimi dan apa, tetapi ini bukti bahwa legitimasi dari pihak katakan Prof. Nazar juga dikatakan bahwa posisi dia sebagai mustasar atau Suriah ketika itu. Nah, kira-kira bagaimana ini, Ki Ubedillah? Iya, tapi teori sosiologi masyarakat berbeda, Mas. Ketika dalam suasana konflik di NU, kemudian Kiai Miftahul Akhir mengatakan perlu menegakkan supremasi Suriah, dan itu disampaikan dalam ruang konflik, itu masyarakat menilainya akan berbeda. Saya memahami betul psikologi masyarakat. Makanya sebenarnya ada dua hal yang lemah dalam tanda kutip kubu Suriah, yaitu komunikator, sosok yang memahami psikologi masyarakat dan yang bisa mengkomunikasikan peta konflik ini yang kiranya membangun persepsi positif terhadap Suriah, tapi ternyata tidak ada. Nah, sekarang persepsi masyarakat menjadi kurang baik di hadapan Suriah. Dan dalam persepsi sosial masyarakat, Gus Yahya lebih diuntungkan. Oke, Ki Ubed, ini forum pleno di PBNU kemudian dibatalkan dan ada berita media bahwa ini adalah karena kurang korum, karena di ini. Apakah menurut Anda ini adalah hilangnya legitimasi Gus Yahya di mata pengurus? Tidak, Mas, itu bagian daripada strategi Gus Yahya. Menurut saya strategi sekali. Karena kalau pleno dilawan dengan pleno, sama-sama pleno di Suriah nggak dihadiri Dewan Tanfid, pleno di Tanfid juga nggak dihadiri Dewan Suriah, itu seolah-olah di situ memang betul-betul terjadi benturan yang kurang baik dalam persepsi psikologi sosiologi masyarakat kita, Mas. Dan Gus Yahya sangat memahami fenomena sosial masyarakat kita itu. Itu, Mas Yusuf. Oke, baik, Prof. Hanif. Apakah Anda punya pandangan yang berbeda dengan Ki Ubed bahwa sebetulnya kalau forum pleno yang ada di PBNU korum pesertanya, Gus Yahya akan melakukan hal yang sama, kebijakan-kebijakannya, dan digelar rapat pleno karena memang undangannya pleno, tidak beralih menjadi rapat koordinasi? Prof, ininya mic-nya, Prof, mic-nya. Begini, sebetulnya apa yang proses yang terjadi, kita harus paham dulu kapan mau bicara sah dan tidak sah, gitu ya. Sebetulnya begitu kemudian Suriah keluar dengan pernyataan bahwa Anda mengundurkan diri atau diberhentikan, itu adalah bahasa Suriah pada rapat pertama. Gitu. Tapi yang terjadi kemudian bahasanya itu bergeser menjadi bahasa diberhentikan. Gitu. Nah, bahasa diberhentikan itulah yang kemudian dari situ muncul tidak sah, melanggar ADART. Gitu ya. Sebetulnya kalau kita mau mendasarkan kepada ketentuan ADART atau inilah hukum misalnya, itu belum sebetulnya, belum sampai ke situ. Cuman
publik ini, masyarakat luas itu sudah menganggap bahwa Gus Yahya diberhentikan, gitu. Nah, jadi dan banyak juga, jangankan hanya publik ya, kaum Nahdien juga punya pemahaman seperti itu. Kemudian juga bahkan juga pimpinan-pimpinan PC, PW juga banyak yang berpendapat seperti itu. Kalau dari ilmu yang saya pelajari, karena kebetulan saya ini juga pegang mata kuliah kebijakan publik gitu ya. Nah, sebetulnya pada proses kebijakan publik itu, di situ ada posisi di mana posisi politik, posisi perumusan kebijakan publik. Jadi kebijakan publik itu mulai dirumuskan, mulai fokus gitu. Kemudian juga ada peraturan, kemudian menjadi peraturan, dari kebijakan menjadi peraturan, baru diberi baju hukum. Nah, kapan kita bisa ngomong sah dan tidak sah? Pada saat sesuai ketentuan peraturan yang sudah ada baju hukumnya, gitu. Jadi kalau masih posisi itu adalah politik dan kebijakan publik, itu orang bebas ngomong, gitu loh. Nah, karena bebas ngomong, jadi pada saat itu artinya jangan kemudian ngomong sah dan tidak sah pada posisi saat itu. Tapi ini sudah kadung gitu ya. Masyarakat luas sudah ngomong diberhentikan. Gitu. Sebetulnya pada saat itu Gus Yahya belum diberhentikan sebetulnya secara hukum gitu. Walaupun bahasa politiknya itu adalah kamu mengundurkan diri atau dimundurkan gitu. Itu masih tetap sebagai ketua umum sebetulnya. Nah, kemudian urusannya adalah dengan ADART. Nah, ADART menyatakan bahwa itu adalah juga sama, masih posisi sebagai ketua umum. Nah, kemudian ada rapat syuriah yang kedua yang menyatakan bahwa Gus Yahya ini cabut mandat. Cabut mandat pun juga masih ketua umum sebetulnya dari segi hukum ya, dari segi peraturan. Hanya saja cabut mandat itu kemudian karena keputusan syuriah, keputusan tertinggi, maka Gus Yahya itu bisa disebut sebagai ketua umum, tapi sudah kehilangan portfolionya, gitu. Sudah kehilangan tupoksinya, sudah tidak bisa menggunakan disebut sebagai menggunakan membawa nama NU sebagai ketua umum, gitu. Tapi status ketua umum tidak dicabut, gitu. Tidak dicabut. Kapan bisa dicabut status ketua umum? Kalau muktamar, gitu. Jadi sekarang itu Gus Yahya sebetulnya dari segi hukum masih punya jabatan sebagai ketua umum itu, gitu. Kalau menurut saya begitu. Artinya dari ilmu teori yang biasa saya pakai seperti itu, gitu. Tapi sudah kehilangan portfolio, tupoksi, tugas pokok dan fungsinya sebagai ketua umum, dan juga beliau juga sudah tidak bisa keluar mengatasnamakan sebagai ketua umum, gitu. Nah, itu yang barangkali secara hukum seperti itu. Apalagi nanti kalau memang legitimasi itu adalah ada di kementerian. Jadi kalau kepengen mengubah ketentuan peraturan ketentuan yang ada di Kementerian Hukum ya, itu ya tentu harus hasil pleno itu diajukan ke sana, gitu loh. Jadi produk pleno itu harus diserahkan untuk diketuk di kementerian ya, Kementerian Kumham, Kementerian Hukum ya. Nah, itu harus semuanya diserahkan, gitu loh. Jadi legitimasi itu juga ada di sana. Kalau tidak ada di sana ya, itu belum berarti, gitu ya. Belum berarti sampai betul-betul bahwa kementerian itu mengubah, gitu. Karena status hukum ini penting bagi organisasi, gitu. Dan itu legitimasi yang harus ada, gitu. Karena pengakuan negara di situ.
Kalau tanpa pengakuan negara, maka sulit untuk bisa disebut Oke. sebagai organisasi Prof, formal. maaf, Ya. saya cut. Prof, untuk apa itu diangkat PJ Ketua Umum? Toh menurut Prof Hanif bahwa Gus Yahya masih jadi ketua PBNU. Sementara ini ada PJ Ketua Umum gitu ya. Ini seperti apa ini legal formalnya? Kan dalam organisasi mestinya satu yang komando, yang memberi komando. Ini bagaimana ini, Prof? Iya, walaupun ada PJ, ya, PJ itu adalah menjalankan fungsi yang itu sudah tidak ada kepada Gus Yahya. Dialah yang menjalankan roda organisasi. PJ lah yang menjalankan portfolio, tugas-tugas pokok ya dari seorang ketua gitu. Dari seorang ketua. Jadi sekarang adalah ada pada PJ itu. Bisa saja hukum seperti itu. Misalnya nih, ada seorang menteri berangkat misalnya umroh ke Saudi, ya. Itu atau haji ya yang agak lama, itu ada penggantinya, pejabat sementara PJS gitu ya. Nah, PJS itulah yang menjalankan tupoksi, menjalankan portfolio, menjalankan agenda organisasi kementerian gitu. Itu seperti itu gitu loh. Jadi posisi sebetulnya tidak seluruhnya hilang dari seorang sebagai ketua itu tidak seluruhnya hilang. Kapan hilang? Muktamar lah gitu. Karena Gus Yahya itu adalah dipilih dan diangkat oleh muktamar. Prof, ini kan Gus Yahya ada ini, tidak bertugas keluar. Itu kan ya, hanya disanksi seperti ini. Artinya produk dari PJ Pleno Sultan ini percuma ini, karena Gus Yahya juga ada, dan juga Gus Yahya bisa mengeluarkan surat dan lain sebagainya, termasuk juga menggelar muktamar. Artinya ini kan keputusannya tidak mengikat. Kalau keputusan ini tidak mengikat, PJ tidak mengajukan ketua umum, berarti tidak ada kekuatan hukum yang ini dong, kekuatan hukum yang pasti. Ini berbahaya kalau menurut saya, Prof. Begini Pak Yusuf, jadi Gus Yahya itu adalah ketua, jabatannya ada, tapi sudah kehilangan tugas pokok dan fungsinya, sudah kehilangan portfolionya. Jadi dia tidak bisa tanda tangan itu, sudah tidak sah tanda tangannya dia, gitu loh. Kenapa? Karena sudah keputusannya adalah, apalagi diplenukan, keputusan pleno adalah cabut mandat itu, mengukuhkan cabut mandat itu. Jadi kalau cabut mandat, dia ketua tapi sudah nggak bisa tanda tangan lagi, gitu loh. Jadi secara hukum dia sudah sama-sama diberhentikan gitu. Iya. Sama saja Prof, diberhentikan, tapi tetap jabatan. Dicabut mandat, kemudian Gus Yahya mengeluarkan surat, artinya surat yang dilakukan oleh Gus Yahya ilegal. Kemudian juga Gus Yahya telah melanggar ADART atau ketentuan organisasi. Ini seperti apa menurut Anda? Iya, betul. Jadi kalau Gus Yahya itu tanda tangan, itu adalah ilegal gitu. Kenapa? Karena sudah dicabut mandat. Keputusan cabut mandat itu bukan hanya keputusan Syuriah ya, tapi rapat gabungan Syuriah Tamfidiyah dalam bentuk pleno. Jadi punya kekuatan hukum yang kuat untuk tidak bisa Gus Yahya bertugas lagi gitu. Karena itu keputusan pleno. Tapi untuk menghapus jabat sama sekali sampai final jabatan itu hilang, ya itu harus muktamar gitu. Seperti itu kalau dari teori kebijakan publik begitu. Oke, ya ini menarik ini persepsi tentang PJ ya, PJ ketua yang sementara ketuanya juga ada. Tapi yang saya tangkap bahwa Ki Julfa itu direkomendasikan dari pleno kemarin untuk menjalankan tugas sampai menggelar muktamar. Kemudian jika Gus Yahya merekomendasikan pula muktamar, berarti kebijakan Gus Yahya itu tidak sah karena sudah ada PJ yang disahkan di dalam rapat pleno. Kira-kira tafsir hukumnya seperti itu apa bukan, Prof? Ya, betul. Tafsir hukumnya seperti itu. Artinya Gus Yahya
tidak dibolehkan lagi ya menjalankan roda organisasi. Jadi tapi untuk sampai final jabatan itu hilang dari Gus Yahya itu membutuhkan muktamar. Maka tetap di muktamar yang akan datang itu dari keputusan rapat pleno itu juga disebutkan gitu bahwa rapat pleno itu nanti akan ada pemberhentian total gitu, pemberhentian final gitu. Jadi cabut mandat itu adalah menghilangkan tugas pokok, fungsi dan portfolio yang jadi jabatan ketua umum.